Kartika Putri yang tadinya dipanggil 3 kali tidak datang. Dan saya anggap itu sebagai sebuah penghinaan kepada lembaga konstitusi Polri. Katanya Richard Lee tersangka dan akan dibawa paksa. Oke, janjian lagi, saya tempat diangkat juga. Saya anggap dia tidak ada niat baik. Ya sudah, saya bilang, ya sudah, kalau kamu nggak mau, kita jumpa di pengadilan. Sudah disita. Kenapa bisa jebol? Jadi, padahal tidak ada upaya untuk membobol itu. Pertanyaan saya, ada apa sih di belakang Kartika Putri? Boleh dong saya bertanya. Dan saya ingin tahu siapa itu di belakangnya itu, kalau ada. Hai semuanya, kita kembali lagi di Huru Hara, pastinya di Opera Entertainment ya. Dan bersama aku, Mesti Hanita. jangan ngaku-ngaku deh. Mau nggak aku tuntut pencemaran nama baik? Ya lah, cuman bilang bercanda doang kali nama lo. Enggak ya, hari gini itu ya orang sensitif sekali loh. Ketika namanya diaku-aku sama orang lain yang jelas-jelas mukanya juga laki, namanya Mesti, itu nggak mungkin. Iya kan, kali aja mak gue lagi halu kan ngasih nama gue Mesti. Nggak bisa. Jangan Pokoknya kalau nih. zaman sekarang ini ya, apapun yang berhubungan dengan hukum, aku mesti tanya sama pengacara aku. Siapa pengacara? Kebetulan ada di sini pengacara udah aku. ada di sini ya, ampun ini. Ya, kita di sini udah ada Bang Rasman ya. Bang Rasman Arif Nasution. Kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Nah, Huru Hara antara Dr. Richard Lee dan salah satu artis ini masih tetap jadi perbincangan. Yes. Walaupun udah berjalan cukup lama, kita punya artikelnya. Ini dia. Baiklah. Ini ya, kronologi perseteruan Kartika Putri dengan Dr. Richard Lee berawal dari review produk kecantikan ini dari Cerdik Indonesia. Ini artikel ya. Yes. Ini nyata adanya loh ya Huru Hara ini. Jadi Dr. Lee ini dilaporkan oleh Kartika Putri ya, menurut artikel dan menurut pemberitaan juga ya Bang ya. Dan kemudian waktu itu kita sempat dengar-dengar beritanya, bahkan melihat ya, kalau Dr. Richard Lee itu dijemput paksa oleh polisi. Benar. Nah, ada videonya, aku nonton. Iya, betul. Iya, karena di sini ada Bang Rasman, pengacaranya dari Dr. Lee. Iya. Kita langsung tanya aja sama Abang deh, Bang. Itu gimana sih kronologisnya sampai Dr. Lee dijemput paksa? Heboh banget deh, Bang, itu. Ya, begini ya. Pertama, ini adalah efek dari laporan saudara Kartika Putri terhadap klien saya, Dr. Richard Lee. Nah, Dr. Richard Lee dalam BAP-nya tidak pernah menyebut Kartika Putri itu sebagai karput. Karput ya karput. Tapi polisi menginterpretasi itu menjadi Kartika Putri, sah-sah saja. Itu kewenangan mereka. Nanti kita uji melalui ahli bahasa, ahli pidana, ahli IT dan lain-lain. Jadi saya ingin ini langsung substantif karena saya orang hukum. Kita bicara black and white, hitam putih, tidak abu-abu gitu ya. Kalau politik abu-abu gitu ya. Nah, kemudian efeknya itu adalah Dr. Richard Lee disita handphonenya oleh penyidik Polda Metro Jakarta, Sub Cybercrime yang penanganannya dipimpin oleh saudara Charles. Saat itu saya belum kuasa hukum. Lalu kemudian 2 bulan setelah Kartika Putri melaporkan Richard Lee, Februari saudara Richard Lee dan David Lee, adiknya, melaporkan Kartika Putri ke Polda Sumatera Selatan dengan sebutan Pak Lee. Dengan sebutan apa? Pak Lee. Pak Lee. Oke. Jadi satu karput, satu Pak Lee. Kalau karput itu adalah Kartika Putri, bukan karpet putih. Kemudian Pak Lee itu adalah bukan Richard Lee atau Pak Lee. Pertanyaannya kan kita masih ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Le. Iya. L-E-E. Oke? Panjang panggilannya kan E. Bukan Lee. Karena kita bukan Inggris. Jadi kalau Pak Lee konotasinya Richard Lee. Dan itu sudah naik ke tahap gelar ahli dari Kominfo dan itu sudah sekarang pemeriksaan. Apa yang terbaru dari kasus ini? Karena menurut saya ini kasus yang setiap saat sangat menarik. Jadi Opera Entertainment yang kalian kelola ini, saya harap ini tetap mengikuti. Kenapa? Karena ini kasus baru. Kenapa kasus baru? Karena ada persoalan illegal access yang multitafsir.
yang nanti akan saya jelaskan. Bang. Tapi yang baru dari kasus ini adalah yang belum diketahui media. Iya. Kartika Putri yang tadinya dipanggil 3 kali tidak datang. Dan saya anggap itu sebagai sebuah penghinaan kepada lembaga konstitusi Polri. Sehingga akhirnya seminggu yang lalu datang dan diperiksa. Lalu kemudian akan diperiksa 2 orang lagi saksi. Dipanggilnya di kepolisian? Di Polda Sumatera Selatan. Oh, di Sumatera Selatan berarti di Kenapa? Medan ya? Karena saya katakan di depan media dan juga kepada penyidik. Iya. Termasuk Kapolda yang lama di Sumsel. Kalau Karput dianggap sebagai Kartika Putri dan laporan Kartika Putri itu bisa naik SPDP, pemberitahuan dimulai penyidikan dan sita handphone, dalam hal ini Instagram, bagaimana dengan Pak Le yang di Sumsel? Harus naik juga dong, supaya ada check and balance system. Iya. Kan gitu ya? Nah, karena itu saya begitu terima tanda tangan kuasa, dan kemudian Dr. Richard mendatangi saya ke Pekanbaru. Kemudian dia tanda tangan kuasa, saya langsung bergerak cepat bertemu dengan Kasubdit dan Kanit. Minta agar handphone, dalam hal ini Instagram, bisa digunakan kembali. Itu ada permintaan. Tapi belum berproses, Richard Lee pulang ke Palembang. Dan lalu kemudian, saya tidak tahu informasi apa yang terjadi. Saya sedang di Semarang, tiba-tiba jam 7 pagi, saya ditelepon oleh nomor yang saya tidak tahu. Lalu kemudian saya lihat, kok terus-terusan telepon saya aneh. Ternyata Richard Lee. Bang, saya dengar Richard Lee. Kenapa? Ini polisi datang dari Polda Metro. Iya. Mereka datang ke rumah saya. Ngapain? Enggak, ini katanya mau menggeledah saya. Oh, tunggu dulu. Mana penyidiknya? Ngomong apa? Karena bagi saya biasa. Polisi datang, apalagi ini kasus ya yang saya anggap remeh, temeh, kecil gitu. Tidak carut marut, tapi sekarang jadi carut marut. Karena pengelolaannya tidak baik gitu. Iya. Justru itu yang bikin kita penasaran ya, dan mungkin di sini juga teman-teman huru hara juga penasaran. Ini kasus bukan kasus yang sebesar itu, tapi penjemputan dari Dr. Richard Lee itu sangat-sangat menghebohkan. Kenapa sih bisa begitu? Makanya saya terusin, terusin ya. Nah, setelah itu saya ditelepon, saya bilang, mana penyidiknya? Langsung ketua timnya, saya bilang, datanglah ketua timnya, komunikasi dengan saya. Anda siapa? Saya bilang, Bang, saya Charles. Oke, saya bilang, Charles, kalian dalam rangka apa datang? Oh, nggak ada apa-apa, Bang. Kita datang hanya untuk periksa handphone. Tolong dong, Bang, kasih tahu dengan Richard supaya kooperatif. Artinya kompromi lah, baik-baik. Oke, saya bilang, Richard kasih aja. Tapi jam 12 sudah berubah. Katanya Richard Lee tersangka dan akan dibawa paksa. Katanya Richard Lee tersangka dan akan dibawa paksa. Waktu itu kan marah saya di situ. Saya bilang, Anda kok tipu saya? Saya jam 4 nanti ada di Palembang. Memang sudah pesan tiket. Dan akan datang ke Polda Sumsel menanyakan perkembangan kasus gelar terkait laporan Richard Lee dan 2 klien saya yang lain di sana. Tapi polisinya tidak sabar. Mereka bawa, mereka paksa, dan itu divideokan oleh istrinya. Lalu itu menyebar dan saya diberi komentar yang keras. Alhasil pada waktu itu jam 7 malam dilepaskan. Iya. Jadi nggak sampai 24 jam ditahan ya, Bang ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Jadi jam 4 dilakukan penangkapan paksa Dr. Richard Lee, kemudian jam 7. Dia dijemput, dia datangi ke rumahnya jam 7, dibawa itu jam 1-an, sampai di Polda itu sekitar jam 11 malam. Kemudian paginya, kan saya masih di Palembang, paginya saya pulang, nggak nyampe lah 24 jam. Oh gitu, jadi sempat abang ketemu dengan Dr. Lee ya waktu itu di saya datang, Dirkrimum, Wadir, Kasubdit, Charles, kan saya sudah marah di media, Kapolri sudah tahu. Iya. Ini mungkin penontonnya huru hara, mungkin ada yang belum tahu juga. Sebenarnya tuntutan apa sih dari pelapor melaporkan Dr. Richard Lee sampai harus ditangkap paksa di rumahnya?
Dia mengatakan, Kartika Putri itu mengatakan bahwa Richard Lee itu mereview satu produk. Padahal saya baca di situ saran. Saran saya kepada artis yang ikut, kira-kira begitu ya, mempromosikan produk ini. Jangan lakukan, karena Anda nanti ikut serta turut, artinya kurang baik lah gitu. Nah, kebetulan Kartika Putri merasa itu dia gitu. Sebenarnya sudah ada pertemuan di antara mereka. Tapi narasi yang dibangun untuk perdamaian itu berpihak. Karena di situ Richard Lee dibuat mengakui perbuatannya, bahwa dia memang pansos, bahwa dia memang telah menghina atau mencemarkan nama baik Kartika Putri. Ya nggak mau dong dia. Jadi selama ini Bang nggak ada penghinaan ya antara ke beliau? Sebenarnya kalau saya sebagai kuasa hukum dari awal, saya pasti akan memperdebatkan ini. Tapi kan bukan saya. Tapi yang namanya lawyer, kita ini sebagai dokter sama profesi kan. Sakit orang sudah stadium 4 datang ke kita tangani juga. Benar. Kalau bisa dibantu kenapa tidak gitu kan. Ya. Jadi saya pun begitu ya, sampai saya maksimal. Tapi itu tadi gitu, karena kasusnya Kartika Putri, laporannya di Polda belum jalan, sesuai yang mungkin ya, tidak sesuai yang mereka harapkan. Di Polda Sumsel juga misalnya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Lalu kemudian muncul dugaan illegal access. Nah, illegal access inilah yang membuat saudara Richard Lee ditangkap. Apa itu illegal access? Versi polisi pasal 30 itu. Barang siapa dengan secara sengaja ya menggunakan akun atau apa, memakai, memalsukan, teks, menduplikat dan lain-lain. Nah, di situ jelas bahwa Dr. Richard Lee sama sekali tidak punya mens rea, tidak ada niat jahat, bahasa hukumnya begitu ya. Tidak ada niat jahat untuk membobol, menduplikasi, memalsukan, menghack dan lain-lain. Dia hanya melakukan postingan di Facebook, lalu kemudian otomatis terlink ada linknya langsung ke Instagram. Karena dia nongol di Instagram, lalu ada yang bertanya ke Dr. Richard Lee. Dia tengok ini keluar, loh, dia bingung, udah berarti nggak ada masalah nih. Karena kan katanya sudah disita. Kalau disita yang berhak mengamankan siapa? Kalau rumah kamu di polis lain, boleh nggak dimasuki? Kan nggak tidak. Boleh dong, iya. Nggak boleh, harus izin dari yang menyita. Nah ini pun begitu, kan harusnya sudah disita. Kenapa bisa jebol? Jadi, padahal tidak ada upaya untuk membobol itu. Padahal tidak ada upaya untuk membobol itu. Makanya ini jadi ilmu baru. Ini jadi satu ilmu baru yang menurut saya nanti akan menjadi jurisprudensi, putusan hukum yang baru yang akan hangat di persidangan. Karena itu Oprah harus ikuti perkembangan ini. Karena ini terkait dengan kalian. Apa perbedaan yang mendasar? Kalau di dunia nyata, fakta, rumah di polis lain tidak boleh dimasuki. Tapi dunia nyata juga ada yang berbeda. Mobil kalau tabrakan akan ada orang meninggal dunia, mobil bisa pinjam pakai nggak? Bisa. Padahal sama-sama disita. Itu saja sudah multitafsir, apalagi dunia maya. Instagram disita, kemudian dia post di Facebook, keluar di Instagram, apakah itu pembobolan atau tidak pasal 30? Belum tentu. Itulah ilmu baru yang akan kita kaji. Karena di hukumnya juga masih belum jelas. Benar. Yang pasti kalau penjelasannya kali ini bahwa Dr. Richard Lee memposting bukan dari Instagram, tetapi dari Facebook yang kebetulan linknya langsung ke Instagram. Tapi kalau aku pun sendiri semua sosial media kan selalu terlink ya. Jadi namanya kalau kita upload di Facebook pasti ke Twitter ke Instagram gitu biar kan. Biar nggak capek posting kan, Say. Bener, capek bikin caption ya, Say. Tapi mungkin itu jadi masalah sekarang karena misalnya hukumnya saja belum jelas. Nah, ini ada artikel juga Bang yang mengatakan bahwa Bang Rasman kemarin melakukan pelaporan ke Polda. Ini terkait apa nih? Kita lihat dulu ya artikel berikut. Nah, ini dia. Pengacara akan lapor ke Propam Mabes Polri soal penangkapan Richard Lee besok. Ini terkait apa nih Bang? Begini, saya tidak jadi buat laporan. Nggak jadi bikin laporan? Karena saya melihat polisi memahami marahnya saya, memahami marahnya netizen, memahami marahnya istri Richard Lee. Kan begitu ya? Dan mereka justru sangat kooperatif kepada saya. Dan permintaan saya dikabulkan.
agar klien saya dibebaskan. Dan yang kedua, saya banyak dapat WA dari para pakar IT dan lain-lain menawarkan diri untuk jadi ahli. Sehingga saya berpikir, haruskah saya menampar wajah Polri? Satu. Haruskah juga saya mengorbankan klien saya? Dua. Jawabannya tidak ada yang boleh. Ini win-win solution. Apa itu? Jangan tahan Richard tapi bawa ke pengadilan. Biar hakim nanti yang menentukan. Kenapa? Ini ada ilmu baru di sini. Iya. Sehingga kalau nanti Dr. Richard Lee ternyata tidak bersalah, dan saya yakin tidak bersalah, akan divonis bebas, maka ini akan jadi ilmu baru. Bahwa sita menyita dunia maya, itu kalau tidak yang menyita menjaga, maka jangan salahkan orang yang sudah disita itu menggunakan. Jadi abang udah menyatakan itu semua ke Polri dan akhirnya mengurungkan niat untuk membuat laporan baru karena ini akan saya menjadi ini pembela pembahasan Polri. Sekarang saya sebut saya pembela Polri. Iya, di pembahasan dengan Polri ya sebagai ilmu baru ini nih. Apalagi kita nggak ngerti Say. Ya, apalagi dunia maya itu sangat luas, very broad. Jadi dan hukumnya juga baru ya Bang ya. Dan orang banyak menyalahgunakan undang-undang IT. Iya, sedikit saja. Contoh dulu ya, membuat perasaan tidak menyenangkan. Membuat perasaan tidak menyenangkan. Itu kan sangat-sangat universal. Iya. Undang-undang dulu undang-undang begini, membuat perasaan tidak menyenangkan. Itu kan repot kita mengukurnya. Iya. Contoh, kalau orang marah, "Hei kau, kurang ajar," itu bisa kita ya. Atau kau jangan lewat-lewat sini, saya ini ribut-ribut dia, kita boleh. Saya nggak senang cara dia nih, kan gitu ya. Iya. Atau dia mungkin bawa kendaraan kita parkir nih di rumah kita, kemudian dia naik motor kan, boleh. Okay. Tapi yang paling susah ditafsir, contoh, kita berteman nih, saya kedip mata sama kamu, kamu nggak senang, itu bisa dilaporin. Tapi itu contoh ini, gini, saya nggak senang, karena itu dihapuskan. Oke. Nah sekarang ada lagi. Sedikit saja orang tersinggung, undang-undang IT pencemaran. Iya, padahal di situ makanya ini sedang diupayakan untuk dilakukan revisi. Tapi sebelum revisi, Kapolri yang baru sekarang, Pak Listio Sigit, sahabat saya, itu sudah mengeluarkan satu instruksi seluruh Polda dan Polres se-Indonesia untuk kalau ada laporan undang-undang IT harus melakukan restoratif justice, terobosan hukum. Apa itu? Damaikan dulu mereka. Damaikan dulu mereka. Nah, ini yang menarik. Nah, kalau dari kacamata kita sebagai orang awam, aku sama Elman, ini kan melihat persoalan ini kayaknya bukan persoalan yang begitu besarnya gitu ya. Ini sepertinya bisa diselesaikan dengan cara mediasi nih Bang. Mereka kan udah mediasi ya, tapi kok sampai sekarang belum ada titik terangnya gitu loh. Kayaknya dua-duanya sama-sama bersikeras dan melanjutkannya di jalur hukum. Terkait mediasi. Saya ketika terima kuasa, saya posting di Instagram, diposting sama Richard Lee, lalu kemudian pagi saya ditelepon, saya di WA oleh Kartika Putri. Bang, selamat ya sudah jadi pengacara Dr. Lee. Kan gitu ya. Saya bilang, Kartika nanti saya telepon. Kemudian nggak berapa lama kami kontak. Kalimat pertama saya, Kartika, bisa nggak kalian saya damaikan? Dia cerita A, B, C, apa segala macam. Ya, dalam hati saya ini apa? Tapi saya dengarin aja. Saya bilang, Kartika, kamu kan sekarang lagi berhijab. Maksudnya maaf, kamu lagi sangat syar'i sekarang, sangat menjaga. Namanya lah aurat, harkat, martabat. Saya hanya bilang, ya. Pemaaf itu kan lebih baik karena kamu sudah sinkron dengan ajaran agama. Oh, Abang sudah menganjurkan itu. Sudah itu. Tapi Kartika Putri bilang saya tidak ada lagi damai. Itu ketika awal ya. Setelah itu saya datang ke Kasubdit, Cybercrime Polda Metro minta didamaikan. Lalu kemudian tidak ada juga titik terang. Saya coba bangun komunikasi lagi dengan Kartika Putri. Kebetulan waktu itu orang tuanya baru meninggal dunia kena COVID. Iya. Saya WA, turut berduka cita, dia balas, kemudian kami janjian, WA chattingan akan telepon, janjian lah, entah jam 9, jam 10, saya lupa. Saya telepon nggak diangkat, 1 jam saya telepon nggak diangkat tuh. Ya, saya lihat kan nggak ada niat baik, karena dia jawab, sibuk, saya lagi nidurin anak.
Oke, janjian lagi, saya nggak diangkat juga. Saya anggap dia tidak ada niat baik. Ya sudah, saya bilang ya sudah, kalau kamu nggak mau kita jumpa di pengadilan. Loh, kalimat itu kenapa ditafsirkannya sekarang bahwa seolah-olah saya tidak mau berdamai? Oh, I see. Berarti Sebenarnya sudah- Saya ini orang paling sering mendamaikan klien. Karena saya paling tidak suka pengacara itu beternak dia. Tahu nggak beternak? Apa itu? Panen ayam. Hari ini bertelur, besok telur lagi sana nggak siap-siap gitu. Iya, betul. Saya bukan pengacara tipe itu. Saya pengacara cepat, tuntas, tas. Gitu. Iya, biar nggak lama-lama ya, Itu Bang, mau ya. saya gitu. Dan prinsip saya, kalau perkara beranak pinak itu bukan malah uang yang dapat, kita capek uangnya dikit. Maaf ya kalau rezeki ya. Tapi kalau cepat tuntas, dia kan kawan kita itu akan cerita ke temannya. Oh, saya selesai kemarin. Iya, dapat. Jadi saya nggak ada rumusnya meminta untuk ini kasus lama kemudian di blow up sedemikian rupa, nggak ada. Richard Lee sudah waktu ya. terkenal, Kartika Putri sudah terkenal, Betul. Asman Arif pun sudah terkenal. Abang juga sama. Oh iya, betul. Iya. Tapi Bang, ini terkait dengan masalah yang masih bergulir saat ini dengan Dr. Richard Lee. Bagaimana kondisi psikisnya, dampaknya dia tuh Oh sekarang? pasti, dia sudah bilang ke saya. Ya pertama dia kan nggak bisa lagi edukasi, review produk. Padahal Akunnya juga niatnya baik diblok ya? Akunnya juga diblok kalau nggak Dan salah. sekarang Facebook juga ikut disita, Aduh. Instagram juga disita. Sekarang dia buat Instagram baru, berusaha lah. Saya bilang udah Pak Dokter, jalani nanti kita. Iya. Tapi boleh nggak sih, Lakukan. Bang? Sorry Bang. Boleh nggak? Itu kan dia udah punya Instagram sebelumnya. Kemudian Instagram lamanya disita. Udah itu dia bikin akun baru lagi tapi Boleh. untuk dia. Boleh. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Oh, oke. Dan ini ya, ini kan kasus saya bilang tadi, remeh temeh, kecil. Tapi penanganannya luar biasa. Maksudnya, ini kasus bisa didamaikan baik, tapi kok sampai ada penangkapan, sampai apa? Nah, pertanyaan saya, ada apa sih di belakang Kartika Putri? Boleh dong saya bertanya. Dan saya ingin tahu siapa itu di belakangnya itu, kalau ada. Tapi sampai sekarang Abang belum sempat ketemu lagi misalnya Dokter Richard, Abang sama pihak pelapor, pihak yang melaporkan belum pernah ketemu lagi. Belum. Tapi saya sampai Richard Lee kemarin diperiksa tambahan di Polda, keluar ketemu media, saya masih ngomong, damai itu indah, damai itu indah. Benar. Oke, jadi dari Dokter Richard Lee sendiri masih ada Mau keinginan berdamai untuk dengan berdamai. catatan, narasinya win-win solution. Betul. Iya. Dia mau mengalah nggak apa-apa, dia minta maaf duluan Iya. sebagai seorang laki-laki. Nah, kemudian dia dianggap video dia melecehkan atau menghina atau mencemarkan seorang Kartika Putri, dia minta maaf. Tapi jangan dong di narasinya dibilang pansos, mengaku bersalah. Nah, itu. Oke. Padahal ini sebenarnya kalau dilihat-lihat lagi emang bener remeh-temeh ya, bukan masalah besar yang bahkan mungkin dari Dr. Richard pun juga nggak ada dari mulutnya Dr. Richard pun nggak ada menghina si artis tersebut. Nggak ada kalimatnya itu doang. Nggak ada terlantar nama. Nggak ada. langsung ya. Makanya nanti kalau itu tidak juga dituntaskan di bawah, ya di pengadilan menurut saya Iya. Jadi. dua-duanya bebas. Tapi kan capek gitu. Iya. Kartika Putri bilang di media bahwa dia banyak kerugian, endorse-nya berkurang, mungkin kontrak tidak jadi. Richard Lee juga, pembukaan cabang 6 tertunda. Oke. Kemudian Sama ya. review produk, kemudian orang belanja online segala macam, semua. Jadi semua ada. Ya namanya bermasalah hukum itu tidak enak. Iya, Maka saya bilang dari awal, menang jadi arang, kalah jadi ambu. Iya. Nggak ada gunanya. Sama-sama Jadi mending- dua-duanya banyak rugi. Nah, loh, jadi mending ya udah kan? maaf-maafan aja, bener, karena damai adalah indah. Rencananya nih apa nih Bang? Kan Dr. Richard pun juga udah banyak kan endorse-endorse yang terbengkalai, karena aku merasakan sekali kalau ada endorse yang di cancel juga, aduh gitu, yang tadinya harusnya ada rezeki kan. Rencananya apa nih dengan Dr. Richard dan mungkin dengan Bang Rasman? Ya, saya itu saja. Saya tetap pesan ke penyidik, baik di Polda Sumsel, baik di Polda Metro, untuk mereka didamaikan. Dan saya juga berpesan kepada Richard untuk menerima perdamaian. Tapi dengan catatan win-win solution. Nah, yang ketiga, kalau tidak bisa, go, kita maju pengadilan. Oke, jadi kalau sekarang ini pelaporannya udah sampai mana sih Bang? Sekarang ini nih udah tahap Udah apa sejauh nih? apa? Udah sejauh apa? Kalau laporan Kartika Putri itu belum ada status, masih saksi. Laporan Richard terhadap Kartika Putri juga masih saksi. Tapi terhadap illegal access, Richard Lee dengan satu orang kreatornya, kameramennya, saudara Hans Pranata itu tersangka. Oke. Dan minggu ini dilimpahkan
2 minggu lagi paling lama ini sudah penyerahan tersangka dan siap untuk kita sidangkan. Bang, mungkin ada kata-kata yang ingin Abang sampaikan khusus buat Kartika Putri, karena kan Kartika Putri juga teman Abang juga, ya kan? Apa yang ingin Abang sampaikan spesial buat Kartika Putri? Begini, selama ini kan komunikasi agak susah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik saya Kartika Putri. Apapun pembicaraan saya di luar, jangan masukkan ke hatimu sebagai sebuah kebencian. Tapi saya adalah abangmu, kita saudara, apalagi kita sama-sama seorang muslim. Maka menurut saya, pekerjaan yang paling mulia adalah memaafkan orang lain sebelum dia minta maaf. Apalagi dia mohon maaf, kita tidak memaafkan. Menurut saya kurang baik. Allah Maha Pengampun. Kenapa kita manusia tidak pemaaf? Ada kesalahankah? Bisa dimaafkan. Ada kerugian? Dua-dua mengandung kerugian. Richard rugi, Kartika Putri rugi. Kalau kalian damai, saya yakin netizen akan senang kepada kalian. Kamu juga tidak akan dibully oleh banyak orang. Richard tidak penting juga, harus ada yang namanya safe Dr. Richard. Menurut saya kalian dua public figure, orang yang berpengaruh di Indonesia. Saya sebagai lawyer juga tidak punya kepentingan untuk saya pansos di sini. Karena kita masing-masing sudah punya brand. Karena itu berdamailah supaya kasus ini selesai. Dan kalau Kartika Putri berdamai dengan Richard, laporan Richard dicabut, laporan Kartika Putri dicabut, maka saya fokus menangani Richard terkait dengan illegal access. Sehingga saya yakin nanti bebas, selesai masalah. Berkembang dan baik. Ini sekarang tersandra kedua-duanya. Dia juga sudah dipanggil ke Polda Sumsel. Yang ini juga ya, kita lihat aja perkembangannya. Apa memang harus dipaksa dulu misalnya secara hukum ya untuk berdamai? Saya kira nggak baik. Dan nggak usah terlalu pede, oh saya nih aman ini itu nanti di backup siang misalnya. Oh saya orang pasti akan kejar terus. Pokoknya setiap kasus yang saya tangani wajib hukumnya bagi saya tuntas. Kalau dia tidak terbukti SP3 kan. Kalau terbukti di pengadilan hukum dia. Kalau tidak terbukti bebaskan. Itu di pengadilan. Kalau di polisi belum selesai SP3 kan. Kalau tidak terbukti. Kalau terbukti bawa ke jaksa untuk sidangkan. Hakim kalau tidak terbukti bebaskan. Kalau terbukti hukum. Itu saja. Karena tugas saya membela klien, bagaimana hak-hak klien saya itu terpenuhi. Karena KUHP mengatur seseorang yang menjadi tersangka bahkan terdakwa sebelum terpidana ini wajib disetarakan kedudukannya dengan warga negara yang tidak bersalah. Bang, makasih banget Baik. Bang Makasih, sudah datang di Bang. sini hari ini. Tapi harapan kita yang pasti kasus yang sedang Abang tangani ini cepat selesai. Tentunya dengan cara yang baik dan juga damai untuk kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan gitu ya Bang ya. Dan semoga ketemu titik terangnya ya Bang ya. Jangan nggak usah ada berantem lagi. Jangan masalah dong. kecil gini kan. Iya, lagi pandemi gini, keluarnya susah ya Bang ya. Ya udah gitu cari rezeki susah, terus tiba-tiba endorse mampet semua. Aduh. Pusing ya Bang ya. Oke, baiklah kalau begitu Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih Bang. Ya, ini di sela-sela kesibukannya Bang Rasman masih nyempetin datang hari ini untuk Huru Hara ya. Yang pasti ini semua yang jadi omongan apa di luar yang masih jadi huru hara, yang jadi pertanyaan hari ini terjawab dengan ngobrol-ngobrol kita sama Bang Rasman. Jangan lupa untuk terus saksikan Huru Hara, subscribe, share juga, dan komen boleh di bawah. Dan jangan lupa hidupin notification-nya biar kalian terus tahu apa yang terjadi di Huru Hara ini ya. Oke, Mesti. Saya Mesti Hanita. Aku Elman. See you guys. Baik.